Assalamualaikum, selamat bergabung, selamat sore Kak Widiawanti, selamat bergabung Kak Devianti, selamat bergabung Kak Rizky Dharma, selamat sore. Selamat bergabung Kak Nova Eka Rizkila ya. Selamat sore juga dengan Kak Nanang. Selamat sore, hari ini aku senang banget ya. Aku akan ngajak teman-teman semua ngabuburit ya. Ini hari ini puasa keberapa ya? Puasa ke-27 Ramadan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Gak kurang satu apapun. Karena Lebaran sebentar lagi ya. Lebaran sebentar lagi ya. Jadi teman-teman semua harus semangat ya. Dan kita sore ini mau ngabuburit. Mungkin ngabuburit atau apa ya, mungkin masih untuk waktu Indonesia bagian barat mungkin sekitar masih 2 jam lagi, tapi teman-teman di waktu Indonesia bagian timur mungkin sebentar lagi akan berbuka puasa ya. Jadi kita ngabuburit bareng bersama Wisata Kreatif Jakarta sore ini ya. Oke, selamat bergabung semua Kak Verosit, Kak My Yes, My Capture. Oke ya, selamat bergabung ya. Sambil kita tunggu sebentar 1 menit untuk menunggu teman-teman semua ya. Sambil kita mendengarkan lagu ini lagu religius dari Rusia. Karena kita hari ini mau cerita-cerita ke kota Saint Petersburg di Rusia ya. Oke, aku mulai aja acaranya ya, supaya tidak berlanjut lama-lama ya. Buat teman-teman yang udah join sore ini, jangan lupa cek-cek ya postingan dari Wisata Kreatif Jakarta, karena jadwal di bulan Mei ini sudah keluar ya. Mungkin tinggal dipilih aja, mau walking tour, mau virtual tour, atau tour goes ya, itu ada semua di postingan Wisata Kreatif Jakarta. Jadi aku Rayani sore ini akan nemenin teman-teman semua ngabuburit tentang sebuah masjid di kota Saint Petersburg, Rusia ya. Jadi aku mau cerita sedikit bahwa oke, kita mulai aja ya slide-nya ya, biar lebih gampang. Mudah-mudahan dilihat nanti ya di postingan Wisata Kreatif Jakarta, jadwal-jadwal tour yang ada di Wisata Kreatif Jakarta di postingan Instagramnya ya. Jadi tinggal dipilih aja mau join virtual tour atau goes atau yang lain, itu lengkap semua informasinya ya, jangan khawatir. Selamat sore Kak Lauren, selamat sore Kak John Tarigan, selamat sore, selamat bergabung. Oke, aku ya sore ini. Oke, jadi aku hari ini mau cerita tentang Saint Petersburg ya. Jadi Saint Petersburg ini adalah sebuah kota di negara Rusia ya. Jaraknya itu kalau misalnya kita mau ke Saint Petersburg ini, kita harus dari Moskow dulu ya. Kalau dari Jakarta kita landing Moskow, kemudian kita lanjutkan dengan kereta api dari stasiun Leningradsky di Moskow dan menuju stasiun Moskovsky di Saint Petersburg ya. Jadi nanti kita nih akan naik kereta Sapsan ya, bullet train ya. Bullet train ini mungkin mirip dengan kereta Shinkansen ya di Jepang. Jadi di Rusia namanya Sapsan ya. Jadi kita naik kereta ini menuju kota Saint Petersburg dari Moskow. Kalau naik mobil itu jaraknya memakan waktu 9 sampai 10 jam. Tapi dengan kereta ini kita hanya memakan waktu 4 jam, kita sudah bisa sampai di kota Saint Petersburg ya, di Rusia. Jadi Rusia ini adalah negara terbesar di dunia karena 1/8 luas bumi ini adalah milik Rusia. Dia terbentang dari Asia
Asia Utara sampai Eropa Timur, bayangin tuh, luas banget kan. Jadi aduh, dan dia Indonesia tuh punya 3 zona waktu ya, waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat. Nah Rusia punya 11 zona waktu, bayangin. Nah oke, aku akan ajak teman-teman di sini melihat sepintas kota Saint Petersburg ya, indah banget melalui drone ya. Jadi ini adalah bangunan tertinggi di Saint Petersburg ya. Kemudian ini adalah Rusia ya. Ini adalah Rusia. Nanti setelah ini adalah kota Saint Petersburg-nya ya. Nah, aku sengaja kasih efek-efek autumn karena pada saat kita datang ke masjid ini nanti adalah dalam suasana autumn ya. Jadi aku kasih efek daun-daun autumn kuning-kuning biar seru ya. Nah, ini adalah kota Saint Petersburg ya. Dia dialirin oleh lebih dari 40 sungai ya. Lebih dari 40 sungai dan ada 20 kanal. Jadi itu dia berada di teluk di Sungai Neva, berada di sekitar Sungai Neva. Dan Sungai Nevanya ini juga ada banyak wisata-wisata air yang bisa kita lalui gitu ya. Dan kota ini indah sekali. Dan di antara keindahan-keindahannya ini ada sebuah masjid gitu ya. Ada sebuah masjid yang sangat bersejarah dan kaitannya dengan Indonesia gitu ya. Kaitannya itu dengan Indonesia kuat sekali. Seru banget. Oke, nah ini indah banget ya, kotanya tuh indah banget dan dialiri oleh Sungai Neva ya. Oke, aku sapa lagi, ada di sini selamat berjoin Kakak Sohlaye, kemudian ada Kak Rizkawati, Kak Retno Eti, kemudian Kak Kanta Prawira, Kak Watigra, Kak Jakarta Food Traveler, Kak Jakarta Traveling, kemudian ada Kak Satrio, Kak Joan, dan lain-lain. Oke, nah kita lihat ini ya, berdasarkan Google Earth, di mana sih ini posisi dari Masjid Soekarno. Nah, aku nanti akan cerita kenapa disebut dengan Masjid Soekarno. Kita lihat nih ya di Google Earth ya. Aduh, efek autumnnya tuh buat kangen ya. Kita mengunjungin Rusia pada saat autumn ya, di saat kondisinya daun-daun menguning ya, indah banget. Nah, ini kita akan cari posisi dari Masjid Soekarno ya melalui Google Earth ya. Sabar ya, ini posisi prosesnya lagi berlangsung. Semoga sinyalnya juga baik ya. Jadi, nah Masjid Soekarno ini dulu tahun 1885 ya diusulkan oleh seorang Miftah. Miftah itu bukan Miftah, Mufti ya. Mufti ini adalah seorang ahli hukum Islam di sebuah kota Orenburg namanya ya, masih di Saint Petersburg juga ya. Dan dia mengusulkan untuk mendirikan sebuah masjid karena perkembangan Muslim di Rusia sangat besar sehingga saat itu ada 8.000 jamaah. Dan akhirnya disetujui oleh pemerintah Saint Petersburg untuk membangun masjid ini gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1910 itu dilakukan peletakan batu pertama dan mulai 1913 itu akhirnya dibangun. Dan tahu selesainya berapa tahun? 10 tahun lebih. Jadi dari tahun 1910 peletakannya dan baru selesai di tahun 1921. Dan itu duitnya dari mana? Dari sumbangan masyarakat Muslim, dari sumbangan dari negara-negara Muslim yang untuk pembangunan masjid ini. Dan dulu katanya harganya pembangunannya sekitar 750 rubel di tahun 1920-an ya. Itu kalau dirupiahin itu jadi sekitar 150 juta di tahun 1921. Nggak tahu sekarang mungkin berapa miliar ya, kali perkaliannya mungkin 20 atau 30 kali kursnya. Oke. Nah, jadi ini kita udah berada nih, udah nyampe nih di kota Saint Petersburg, di depan sebuah masjid ya. Di depan sebuah masjid ya yang dibangun selama 10 tahun. Tapi ini sudah direnovasi besar-besaran tahun 1980. Nah, 1921 masjid jadi, ini menjadi tempat ibadah jamaah Islam di kota Saint Petersburg ya. Namun pada saat Perang Dunia Kedua ya, saat itu Rusia waktu itu masih namanya Uni Soviet ya. Uni Soviet itu dipimpin oleh Stalin ya. Sebelumnya adalah dipimpin oleh Lenin ya. Nah, Lenin sama Stalin ini berjauh beda banget ya sifatnya. Sehingga masjid ini ditutup. Nggak hanya masjid, pada masa pemerintahan Stalin 1924 sampai 1956
Ya, sekitar itu 1950-an ya. Itu semua rumah ibadah, tidak hanya masjid tapi juga gereja itu ditutup karena dia menganut paham komunis. Berbeda dengan Lenin, walaupun Uni Soviet menganut paham komunis, tapi Lenin membolehkan sarana ibadah tetap berdiri di Sankt Petersburg ya. Nah, tapi zaman Stalin ini ditutup semuanya ya. Nah, kemudian tahun 1956 datanglah Bapak Presiden kita nih, Bapak Soekarno ya. Dan beliau melihat sebuah masjid yang saat itu dijadikan gudang ya. Dan beliau akhirnya bernegosiasi dan meminta agar masjid ini difungsikan kembali menjadi masjid. Dan 10 hari setelah kedatangan dari Pak Soekarno, masjid ini kemudian difungsikan kembali menjadi masjid. Hebat ya Bapak Presiden kita ya waktu itu ya. Oke, nah ini adalah aku lihat nih ya kondisi bagian dalam ya, suasana bagian dalam dari Masjid Soekarno. Dan ini pengaruhnya itu adalah dari seorang arsitek namanya Nikolai Vasilievs, agak susah namanya ya. Pokoknya Nikolai deh. Nikolai ini mengambil arsitektur dari seorang tokoh di Samarkand, Uzbekistan, yaitu sebuah Gur Amir, yaitu mausoleum dari Tamerlan. Tamerlan ini adalah seorang tokoh pejuang di kota Samarkand yang sangat disegani ya, sehingga dia ada mausoleum, dan mausoleumnya itulah menjadi inspirasi dari Nikolai, seorang arsitek Rusia ini membangun masjid di Sankt Petersburg ini. Nah, ini adalah foto pada saat Bapak Soekarno itu mengunjungi kota Sankt Petersburg dan melihat kondisi masjid ini. Dan setelah beliau mengunjunginya, disinilah terjadi negosiasi. Nggak tahu apa yang diomongin ya mungkin, tapi intinya adalah Bapak Soekarno minta agar masjid difungsikan kembali menjadi masjid ya. Jadi nama Sankt Petersburg ini juga berubah berkali-kali ya. Jadi pada tahun 1914 sampai 1924 itu namanya itu Leningrad gitu ya. Berubah-ubah, Sankt Petersburg, kemudian Leningrad, kemudian pernah Petrograd gitu ya. Itu sangat luar biasa. Dan ini adalah foto zaman dulu ya, pada saat Bapak Soekarno itu melakukan negosiasi dan berkunjung ke masjid Sankt Petersburg ini ya. Nah, oke. Seru banget ya. Aku mau sapa lagi yang baru join ya. Ada Kak Ilham Prayudi, ada Kak Fatari, ada Kak Anggi. Selamat sore, selamat bergabung Kak Budeinok. Kemudian ada Kak Faris. Ya, selamat bergabung. Nah, ini dia. Ini adalah suasana pada saat kita berkunjung ke Masjid Soekarno adalah saat autumn. Jadi aku kasih ini efek-efek autumnnya ya, biar berasa banget kita lagi berada di Sankt Petersburg ya. Seru banget, dan cuacanya lumayan dingin, sekitar 10-16 derajat ya. Jadi jangan lupa pakai jaketnya karena kita sedang berkunjung ke masjid. Nah, ini daun-daunnya mulai berguguran ya. Kemudian warna-warnanya sudah berubah menjadi kuning, dan dengan latar belakang Masjid Soekarno-nya itu tadi ya. Dan Masjid Soekarno-nya ini mempunyai menara tingginya sekitar 49 meter dan kubahnya 39 meter ya. Dan keramik-keramiknya itu diambil dari Asia Tengah ya, berwarna biru, dan tembok-temboknya itu dari batu granit berwarna abu-abu ya. Nah, desainnya itu yaitu tadi menaranya itu terinspirasi dari dinasti Mughal dari India ya, yang juga dinasti Mughal ini yang kalau kita lihat bangunannya seperti Taj Mahal seperti itu ya. Nah, dan pengaruh Persia serta Uzbekistan itu dari Gur Amir, yaitu mausoleum dari Tamerlan di Samarkand tadi, ini juga mempengaruhi desain dari Masjid Soekarno ini yang diarsitekin oleh Nikolai Vasilievs. Susah menyebutnya. Oke, dan ini dia aku katakan bahwa Masjid Soekarno ini dipengaruhi oleh masjid-masjid di Persia
Dan ini di sebelah kanan ini ada yang aku bilang tadi Gur Amir, yaitu mausoleum dari Tamerlan, yaitu seorang tokoh di kota Samarkand, tokoh pejuang yang sangat dihargai, disegani dan dipuji sekali atas keberaniannya, yaitu Tamerlan ya. Dan ini adalah masjid-masjid yang aku bandingkan dengan masjid Rusia. Ini mirip sekali dengan Masjid Soekarno ini ya. Jadi bentuk-bentuk apa ya namanya ya, bentuk ininya, kubahnya itu ya. Jadi bentuk-bentuk arsiteknya itu mirip banget. Oke, ini adalah suasana malam harinya di sana ya. Nah, ini kondisi malam hari juga cantik banget ya, dengan lampu-lampu. Kita bisa menyaksikan, dan ini bisa menampung 5.000 jemaah ya. Jadi jemaah wanita berada di bagian barat di lantai 2 karena dipisah ya, dan jamaah laki-lakinya berada di lantai 1 gitu ya. Dan ini juga sebagai masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat juga gitu ya. Jadi warga-warga muslim di Saint Petersburg biasanya mereka akan melaksanakan sholat Jumat di masjid ini gitu ya. Jadi kalau kita berkunjung ke sini, kalau ditanya orang dari mana, dari Indonesia gitu, mereka pasti akan sebut Soekarno. Nah, itu tadi adalah Masjid Soekarno. Aku sapa lagi yang baru bergabung, ada Devi Dimitra. Selamat bergabung dengan Kak Kanta Prawira. Iya, indah banget masjid ini ya, berada di kota Saint Petersburg. Dan ada Kak Vivi juga, selamat bergabung. Iya, autumn leaves ya. Ini kita berkunjung saat autumn ya di kota Saint Petersburg ya. Jadi masjid ini sangat indah sekali untuk kita kunjungin. Jangan khawatir, gampang banget untuk berkunjung ke masjid ini ya, karena ada metro ya. Jadi metro di Rusia itu juga gampang banget ya, mungkin seperti di Jakarta ya. Jadi view-nya itu juga indah, dan ada tram juga yang tepat berhenti di depan Masjid Soekarno ini gitu ya. Dan uniknya lagi ya, karena masa Uni Soviet, masa pemerintahan Lenin tahun 1914 hingga sekitar 1924 ya, itu adalah Uni Soviet itu dipimpin oleh Lenin ya. Dan Lenin ini sangat menghargai ya kehidupan beragama, dan di stasiun-stasiun di Saint Petersburg maupun di Moskow ya, itu dipenuhi oleh patung-patung Lenin ya, patung-patung Lenin, karena dia sangat menghargai kehidupan beragama
rakyatnya ya. Jadi walaupun komunis dia sangat toleransinya tinggi banget. Berbeda dengan Stalin ya yang memerintah Uni Soviet tahun 1934 sampai 1950-an ya. Karena itulah masjid ini sempat ditutup, bahkan ingin mau dibakar saat itu oleh Stalin. Nggak hanya masjid yang mau dibakar, tapi gereja juga ada yang mau dibakar ya. Sampai pada masa Perang Dunia Kedua pun itu yaitu dijadikan gudang, dijadikan tempat mayat-mayat begitu ya. Jadi masa pemerintahan Stalin itu Uni Soviet itu nggak baik banget, kesannya tuh nggak baik banget gitu ya. Jadi rakyat Rusia itu tidak begitu senang gitu ya. Nah jadi itu tadi kisah-kisah ya, kisah-kisah. Selamat sore Kak Fatima, selamat sore Kak Evi Steliana. Kemudian selamat sore Kak Jenny, selamat sore Kak Hobi Travel, selamat sore Kak Om Fatoni, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Dina Hakim. Selamat sore juga Kak Evi Susanto, selamat sore. Oke, iya Kak Kanta Prawira, Autumn Leaves ya. Jadi ingat lagunya Frank Sinatra, bukan ya, siapa? Ada lagunya Autumn Leaves gitu ya, keren banget. Oke, sore ini kita udah jalan-jalan ke kota Saint Petersburg, melihat suasana masjid dan suasana kota Saint Petersburg yang cantik banget. Tapi ada sebuah masjid yang juga penuh sejarah, penuh cerita di kota tersebut. Nah, oke, jadi jangan lupa kalau kita mau ke Saint Petersburg naik bullet train yang disebut dengan Sapsan ya. Tulisannya Capcay, no. Kalau tulisan Rusianya terbaca Capcah ya, tapi bacanya adalah Sapsan begitu. Oke, seru banget ya ngabuburit kita sore ini. Apakah ini minggu terakhir untuk ngabuburit kita? Tunggu informasi selanjutnya ya ngabuburit, apakah kita wisata kreatif Jakarta nanti akan share-share lagi tentang masjid ini dalam suasana Ramadan, ataukah tunggu aja informasi selanjutnya. Oh iya, aku juga mau kasih info ke teman-teman ya. Nanti di tanggal 30 Mei ya, aku juga akan membawakan virtual tour di wisata kreatif Jakarta dengan destinasi Nepal ya. Nah, bagaimana itu di Nepal itu ada apa, tempat-tempat seru apa yang kita kunjungi, makanan apa yang kita makan, ataupun mungkin ada informasi makanan halal di Nepal di mana ya. Itu juga pasti seru banget. Jadi lihat ya informasinya di postingan Instagram Wisata Kreatif Jakarta ya, dipantau, dipilih yang mana teman-teman tuh pengen mengikutinya ya. Tapi kalau misalnya aku akan membawakan tentang Nepal itu di tanggal 30 Mei. Sudah bisa mendaftar, lihat registrasinya ya. Oke, mungkin hari sore ini aku sudahin dulu ngabuburit kita yang seru banget ini saat autumn ya. Oh iya, Nat King Cole ya, lagunya Nat King Cole. Oke, Autumn Leaves. Makasih Kak Kanta Prawira. Selamat bergabung Kak Demaranggi Bar. Selamat bergabung. Selamat sore ya, kita ini hari ini jalan-jalan ke Rusia, ke Saint Petersburg. Oh ya, aku kasih info lagi. Karena kota Saint Petersburg ini mirip seperti Yogyakarta ya. Dia pernah menjadi ibu kota dari Rusia ya. Jadi tapi kemudian pada masa pemerintahan Piotr Agung ya di tahun 1700-an. Jadi dia pernah menjadi ibu kota. Namun sekarang pindah ke Moskow lagi. Oke, mungkin segitu dulu sharing-sharing aku sore ini. Terima kasih banget atas keikutsertaan teman-teman semua di sore ini. Aku Rayani Muharama. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian informasi, dan aku ucapkan selamat berbuka puasa bagi rekan-rekan kita yang berada di Indonesia Timur ataupun mungkin di Tokyo ya. Di Tokyo waktunya hampir sama.
Oke, jadi dan di waktu Indonesia Tengah mungkin 1 jam lagi kali ya. Dan untuk waktu Indonesia Barat masih ada sekitar 1,5 jam lagi. Oke, aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa, aku ingetin, jangan lupa bayar zakat fitrahnya ya. Bisa mengunjungi masjid terdekat atau mungkin dengan platform platform Islam ya, platform Muslim itu bisa untuk membayar zakat fitrah. Oke, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku Rayani Muharrama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum.